way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150,
Kalau kita baca, ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan. Kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. On our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are He. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are He.
is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. For Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting. Selamat pagi saudaraku, shalom. Shalom. Puji Tuhan, sepekan sudah kita lalui dan pagi hari ini Tuhan masih izinkan kita ada di tempat ini dengan badan dan tubuh yang sehat itu semua karena berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat kala kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita seperti yang sudah kita dengar tadi di House of Pentecost, bahwa Tuhan, kenapa kita ada 5 alasan untuk menyembah Tuhan. Dan saya suka dengan satu kalimat tadi, karena kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan kebesaran Allah. Amin. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita akan bersama-sama bersyukur. Limpah syukur kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, kami sehat, kami kuat, dan kami ada di sini siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami siap menjadi alat-alat-Mu yang Tuhan pakai untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami punya tangan, kami punya kaki, kami punya mulut, kami punya hati, dan kami ingin pakai untuk memuji dan menyembah Engkau. Karena itu Tuhan Yesus, kirimkan Roh Kudus menjamah dan mengurapi setiap kami, sehingga kami benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan melalui pujian, penyembahan yang kami naikkan, yang kami lantunkan kepada-Mu Tuhan. Bersama para malaikat di surga, kami ingin bersorak-sorai memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada roh-roh di udara, roh-roh yang tidak suka dengan apa yang kami lakukan, roh-roh iblis, roh-roh teritorial, roh-roh agamawi, apapun itu. Saat ini kami satukan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari hati kami, keluar dari ruangan ini, keluar dari suasana hari ini, karena saatnya Roh Allah yang akan bekerja sebebas-bebasnya, menjamah kami, mengurapi kami, bahkan memberikan roh puji-pujian dan penyembahan kepada setiap kami. Kami siap memuji Tuhan, kami mau siap pakai seluruh tubuh kami untuk mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama alam semesta kami ingin memuji, kami ingin menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama amin. Yes.
surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yes, mari kita akan sembah puji Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Nah, katakan Hosana, Hosana,
Tuhan yang layak ditinggikan. Nama di segala nama, Allah yang luar biasa. Haleluya. Katakan hosana. Hosana.
Sungguh kami suka dengan kediaman-Mu Tuhan. Sungguh kami menyukai ada hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Dan kami mau terus merasakan ada hadirat-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyukai hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh menyukai ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Let our King be lifted high. Oh, Haleluya, ada sukacita saudaraku.
Berikan tepuk tangan lagi buat Allah kita, katakan Hosana. Yes. Mari kita jangan lelah di tahun penuaian ini. Mari kita ambil bagian dalam setiap pelayanan kita. Jangan lelah untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sudah sediakan upah yang besar di surga. Amin. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Katakan Roh Kudus yang memberi kekuatan. Dia yang akan mengajar dan menopang. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan lagi, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang
akan bangkit di dalam Tuhan. Kita masuk masa penuaian yang harus memanen dengan besar-besaran. Amin. Mari kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Mari katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Katakan bukan bangkit. Katakan kemuliaannya bukan bangkit. Amin. Nyatakan kebenaran. Mari bela setiap lutut semua lidah mengaku Yesus Kristus di atas Tuhan, atas segala raja. Katakan bersama-sama, Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya. Yes. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi Indonesia. Mari maju umat kebenaran. Nyatakan kemuliaannya bukan bangkit. Nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku dialah Yesus Kristus atas segala raja. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya bukan bangkit. Nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan atas segala raja. Dialah Raja. Raja, katakan dialah Raja. Raja. Katakan haleluya. Yes. Silakan duduk kembali dan kita akan berdoa syafaat. Haleluya, Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Inilah setiap kami Tuhan, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kemurahan, kebaikan dan cinta-Mu Tuhan buat setiap kami 5 generasi-Mu di tempat ini. Bapak, terima kasih. Ambil alih setiap kami Bapak, sehingga apa yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu bangkit dan menjadi terang, bangkit dan menjadi alat-Mu Tuhan di Tuhan yang terakhir di akhir zaman ini Bapak. Terima kasih, persiapkanlah setiap kami menyerahkan diri kami Tuhan, Kau yang memperlengkapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami memberkati dan berdoa buat pemimpin rohani kami, Pendeta Rubin Adi Abraham, Pendeta Andreas Budi Utomo, Pendeta Abednego Rasdi, Pendeta Kartemi Sarjono. Juga kami berdoa memberkati gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko.
juga Pendeta Mulyanti Suwarna. Terima kasih Tuhan untuk setiap mereka. Kau ada bagi setiap mereka. Perkenanan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Di setiap musim kehidupan mereka, Engkau ada bagi setiap mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan, pergumulan, ataupun semuanya, Engkau sudah tahu setiap apa yang menjadi solusi. Dan di setiap pengembalaan mereka Tuhan, Kau memberikan hikmat-Mu lebih lagi. Anugerah-Mu Tuhan, kasih setiamu yang baru setiap pagi Bapa. Terima kasih apa yang Tuhan mau mereka lakukan hanya untuk mempersiapkan setiap kami menyongsong kedatangan-Mu Tuhan kali yang kedua, sehingga kami berkarakter seperti Kristus. Tuhan terima kasih, persiapkanlah setiap kami buat para pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih, lebih peka lagi Tuhan atas apa yang Tuhan mau, sehingga kami menjadi umat-umat yang layak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa bagi 5 generasi-Mu di bulan Februari yang berulang tahun. Kami memberkati setiap mereka ditambah umur 1 tahun, sehingga mereka lebih dewasa, memiliki kasih kepada Kristus yang lebih lagi, sehingga mereka tahu apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan amanat agung. Tidak dalam keadaan zona nyaman mereka, tapi bangkit Tuhan untuk menjadikan alat-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh kegiatan sepekan, majelis yang ada, pekerja yang ada di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih, berikan keunitian. Apapun menjadi isi hati Tuhan, kami lakukan dengan segenap hati kami untuk jiwa-jiwa yang ada di Purbalingga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk tempat ini. Kami mengimani tempat ini akan menjadi milik kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memperbesar setiap kapasitas kami. Kami akan memberikan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah memperlengkapi setiap kami dengan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami ini. Kami mau antusias, kami mau lakukannya Tuhan dengan hati yang mengasihi-Mu lebih lagi. Murnikan setiap motivasi hati kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam kegiatan-kegiatan sepekan yang ada di gereja kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk kesombongan atau bukan untuk memegahkan diri sendiri. Kami mau bergerak bersama-sama untuk Purbalingga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia dan kota kami Purbalingga. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Terima kasih untuk pemimpin bangsa kami yang baru, untuk pemimpin kota kami yang baru, untuk pelantikan yang sudah diadakan kemarin Tuhan. Terima kasih serentak di seluruh Indonesia. Semua keamanan terjaga, semuanya karena Engkau Tuhan. Buat setiap orang-orang yang ada di sekitar, setiap orang-orang yang terpilih, setiap orang-orang yang tepat, buat setiap mereka yang membantu dalam pemerintahan bangsa Indonesia dan kota Purbalingga. Diberkati Tuhan lebih lagi, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang tahu apa yang harus kami lakukan, bangsa yang kami lakukan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Dan kami merebut 18 kecamatan di Purbalingga buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami juga akan ditaburi kebenaran firman-Mu oleh Bapak Ruben. Terima kasih Tuhan Kau sudah mengantarkan sampai ke tempat ini. Isi hati-Mu Tuhan akan disampaikan melalui beliau. Terima kasih Tuhan, Kau yang beri hikmat, pewahyuan. Sembunyikan beliau di belakang salib-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan saja yang memberikan setiap apa yang jadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini seruan doa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Kita sudah melakukan bagian kita dan saatnya Tuhan yang akan ambil alih dan Tuhan yang akan berbicara untuk setiap kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Di masa penuaian ini ada panggilan Allah yang harus kita responi. Karena itu siapkah Bapak Ibu Saudara untuk menerima panggilan itu? Mari saat ini siapkan hatimu. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku.
Mari jemaat Tuhan menyembah Tuhan. Jemaat yang kekasih menyembah Tuhan. Buka suaramu. Sembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Bapa. Kami menyembah Bapa. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Roh Kudus jamah setiap hati kami. Roh Kudus jamah setiap jiwa kami. Urapan-Mu turun atas firman-Mu. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Urapan-Mu turun atas kami seluruh umat-Mu. Sehingga kami boleh menangkap setiap pesan Tuhan. Kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukannya. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami untuk membawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ada dalam kendali-Mu Bapa. Ada dalam kendali-Mu Roh Kudus. Ada dalam kendali-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah lewat lidah bibir hamba-Mu ini. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu ruangan ini penuh dengan hadirat-Mu. Segala spirit negatif sudah keluar dari tempat ini. Segala spirit jahat sudah enyah dari tempat ini. Dan yang saat ini ada adalah spirit yang baik, spirit sorgawi, hadirat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Semua jemaat Tuhan, shalom. Lambaikan tangan kita, shalom. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan bersama seluruh staf pengembalaan, seluruh pelayan Tuhan dan jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini saya boleh berdiri di tempat yang baru. Haleluya. Luar biasa. Saudara bersuka cita? Saya tanya jemaat ya. Saya tanya jemaat, bukan tanya pelayan. Saudara bersuka cita? Kok suaranya kecil ya? Saudara bersuka cita? Nah begitu, baru itu namanya sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Kita hari ini mau belajar. Diberi waktu berapa menit Pak Karto?
40 menit. Mudah-mudahan selesai. Iya. Baik, yuk kita buka saja langsung. Saya memberikan satu perenungan buat kita, pergi ke tempat yang dalam. Lukas pasal yang kelima. Ya, langsung aja. Lukas pasal yang kelima ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Bisa baca Bapak Ibu? Kalau terbaca kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5 dan 6. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu, dalam perikop ini ada dua hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ketika dia duduk di perahu itu dan mengajar orang banyak. Pelajaran yang diberikan kepada orang banyak oleh Yesus di sini tidak disebutkan. Tetapi saya mencoba untuk mencari referensi ayat ini. Kemungkinan ketika dia duduk di perahu untuk ngomong kepada Simon, Mon, masuk ke tengah sedikit. Mungkin mengajarkan tentang penabur. Ya, kepada orang banyak yang ada di tepi pantai itu, di tepi danau itu, Yesus mengajarkan tentang menabur. Ada 4 bidang tanah, 4 jenis tanah. Tanah yang apa saudara? Di pinggir jalan, berbatu-batu, semak duri dan tanah baik. Itu pelajaran yang pertama yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Pelajaran yang kedua adalah diberikan kepada Simon. Simon, kamu pergi ke tempat yang dalam. Ketika di tempat yang dalam itu, tebarkanlah jalamu. Saudara, kita mau belajar tentang pergi ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Dan ketika jala itu ditebarkan, ternyata jala itu memperoleh banyak ikan sampai jalanya itu mau koyak. Kita akan renungan karena hari tahun ini tema kita adalah tema penuaian. Mungkin ayat ini sudah pernah disampaikan di tempat ini masuk tahun 2025. Tapi kita akan coba merenungkan baik-baik apa yang Tuhan berikan kepada Simon dan teman-teman ketika itu. Kemudian kita baca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47 ayat 33 sampai dengan ayat yang kelima. Naik. Yehezkiel pasal 47 ayat 3 sampai 5. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Kalau Bapak Ibu bisa baca, boleh baca sama-sama. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat yang keempat. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Kemudian sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi apa?
Yang keras menjadi apa? Di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Pergi ke tempat yang dalam. Saudara, Tuhan punya keinginan naik. Tuhan mau kita pergi ke tempat yang dalam. Manusia maunya di tempat yang dangkal. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa orang tidak mau ke tempat yang dalam, padahal kalau di laut, berbicara danau, di tempat yang dalam itulah tempat ikan-ikan besar berada. Kalau di tempat yang dangkal, di tempat yang cetek, dalam bahasa Purbalingganya, itu tempat adalah ikan yang kecil-kecil, ikan teri. Nah, Tuhan mau kita pergi ke tempat yang dalam. Untuk apa? Menjaring ikan. Setelah ikan banyak didapat, Petrus datang kepada Yesus. Petrus berkata itu begini, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Yesus menjawab, jangan takut. Mulai hari ini engkau kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu, berbicara penuaian tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ya, tidak akan terjadi dengan sendirinya. Mereka suka dengan arus kebangunan rohani. Manusia yang hanya di pinggir, di tempat yang dangkal, itu adalah orang-orang yang suka dengan hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang instan. Kebangunan-kebangunan rohani diadakan di mana-mana, orang berguduk datang ke sana. Untuk apa datang ke sana? Saudara, mereka tidak mau bersusah-susah, hanya datang, doakan aku sembuh, pulang sampai di rumah sakit lagi. Hanya maunya di tempat yang dangkal, di tempat yang tidak perlu bergumul, tidak perlu ada usaha yang keras. Itu manusia zaman sekarang. Tapi jemaat Purbalingga tidak ada yang seperti itu. Bermain dengan percikan-percikannya, senang saudara ya, kalau kita ke pinggir sungai, ke pinggir laut, saudara, ada ombak, kemudian kaki kita jadi asik saudara. Senang enggak? Senang, kericik, asik saudara. Artinya begini Bapak Ibu, manusia itu senangnya yang ringan-ringan saja lah. Udah aku jadi jemaat saja. Yang penting aku ibadah, setiap hari Minggu aku ibadah, aku setia ibadah. Tuhan mau kita masuk ke tempat yang dalam. Amin. Tidak cukup hanya menjadi jemaat biasa. Tapi Tuhan mau kita ke tempat yang dalam. Ya. Tidak pernah menceburkan diri ke dalam arus itu. Takut saudara. Aduh, tempat dalam nanti aku ketilem. Wah saudara ya, di tempat yang dalam aku gak bisa berenang, nanti aku bagaimana? Saudaraku yang kekasih, inilah manusia. Kemudian saudara, orang-orang yang hanya di tepi, yang tidak mau masuk ke tempat yang dalam adalah menjadi penggemar Tuhan Yesus saja, tetapi bukan pengikut. Ada KKR di sana, geruduk datang ke sana. Ada KKR di sana, geruduk datang ke sana. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, ketika itu orang-orang yang datang kepada Yesus, saudara, ayatnya ada di sini, nanti saya baca, saudara. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26 itu, Yesus berkata kepada mereka, katanya, kamu datang itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Sebetulnya belum sampai situ. Saudara,
Manusia zaman sekarang hanya ingin menjadi menggemar Yesus. Kita bersyukur hari-hari ini banyak orang-orang bertobat menerima Yesus. Kita berdoa saudara, agar supaya mereka bukan hanya menjadi penggemar, tetapi sampai menjadi pengikut Yesus. Amin. Saudara mau berdoa supaya kanan kiri kita menjadi pengikut Yesus? Nah, saudara yang di tempat ini pengikut Yesus atau hanya penggemar? Yang hari ini Anda ini, saudara pengikut Yesus atau penggemar? Wah, gerejanya Gunung Padang sudah baru. Seneng enggak saudara? Seneng enggak? Saudara gemar? Dalam hal ini saudara gemar? Aku mau ibadah, gerejanya baru, kursinya baru, AC-nya baru, pemusiknya baru, semuanya baru. Wah, luar biasa saudara. Tapi ketika Bapak Gembala berkata, ayo kita doa, yang datang 5 orang, itu belum menjadi pengikut, hanya batas penggemar. Saudara mau tersinggung boleh. Yang kedua, bukan menjadi murid Kristus, tetapi hanya menikmati mujizat. Saudara, banyak orang datang ke gereja, banyak orang datang ke KKR hanya untuk mencari mujizat. Oh, di gereja itu ada mujizat, pendetanya luar biasa, menumpang tangan, jatuh. Saudara, ini hanya orang-orang yang ada di pinggiran, tetapi orang yang mau masuk ke dalam, bukan hanya menikmati mujizat, bukan hanya menjadi sesuatu yang suka, tetapi menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi murid berarti menjadi pelaku firman. Menjadi murid berarti mengikuti apa yang Yesus ajarkan, kita terima, kita lakukan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Yohanes tadi ayat 6 sampai ayat 6 pasal 6 ayat 26 berkata begini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu dengan mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, next. Ternyata Tuhan melihat kenapa mereka datang. Di Yesus dimanapun berada dicari orang. Yesus kemanapun pergi, orang-orang datang berbondong-bondong, beribu-ribu. Sampai mujizat terjadi, memberi makan 5.000 orang, 10.000 orang, 4.000 orang. Saudara, ternyata mereka hanya menerima begitu saja. Jadi tidak perlu ada usaha, aku makan. Tidak perlu bekerja, aku dapat sesuatu. Tidak perlu ada sesuatu yang kita lakukan, aku mendapatkan sesuatu. Sangat cetek, sangat dangkal iman mereka. Sangat dangkal pengertian mereka, penangkapan mereka, penanggapan mereka tentang Kristus itu siapa, sangat dangkal dalam hidup mereka. Maka mereka menggunakan Tuhan untuk memberikan kesehatan. Saudara diberi kesehatan mau? Mau ya? Saya juga mau diberi kesehatan. Tapi bukan titik hanya kita menerima kesehatan, saudara. Kesehatan yang kita dapat itu tidak semena-mena, tidak semata-mata Tuhan berikan begitu saja. Saya percaya kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Dia perbuat, apa yang Dia lakukan, karena Dia mau mati di kayu salib. Dia mau mengorbankan dirinya. Semuanya adalah untuk kita, agar supaya yang pertama kita diselamatkan oleh Tuhan. Roh jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan, disiapkan di dalam kerajaan sorga.
Yang kedua adalah berkat-berkat jasmani dia berikan kepada kita ketika dia mati di kayu salib. Ada pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan kita dangkal dalam pengertian kita tentang kesehatan yang kita dapat. Kemudian kita menggunakan Tuhan untuk menyediakan kekayaan. Saudaraku yang kekasih itu dalam Tuhan, setiap kali kita berdoa, Tuhan berkati aku, tidak salah. Tuhan berkati gerejamu, tidak salah. Tuhan berkati usahaku, pekerjaanku, tidak salah, saudaraku yang kekasih. Tetapi ada sesuatu yang harus kita bayar kepada Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Makanya, saudara, kenapa ada orang-orang yang melayani hari ini? Melayani itu bukan hanya menjadi mereka tim PPW di sini. Tidak, saudara. Melayani banyak hal. Ya, membersihkan lantai itu melayani Tuhan. Nyapu melayani Tuhan. Mempersiapkan kursi tempat duduk melayani Tuhan. Merangkai bunga itu melayani, karena untuk Tuhan, untuk gereja ini melayani Tuhan. Mempersiapkan segala sesuatu itu melayani Tuhan. Banyak hal. Amin. Kalau kita mau menuai, harus ada kerjasama yang baik. Amin. Amin. Harus ada kerjasama yang baik antara gembala, tim pelayanan bersama dengan jemaat. Betul-betul ada kerjasama yang baik, ada unity. Kalau seluruh jemaat Tuhan terlibat dalam semuanya terlibat dalam pelayanan, saya yakin saudara akan menuai. Saudara mau menuai? Mau berapa ribu? Mau berapa ribu? Yang pertama menuai jiwa. Yang kedua, tentunya saudara juga rindu menuai berkat jasmani. Yang ketiga, menuai berkat roh. Yang keempat, menuai berkat materi. Materi bukan jasmani, saudara. Kalau jasmani ini kesehatan tadi, itu jasmani. Saudara mau menuai berkat materi? Cuman Pak Karto dengan yang ada di sini. Saudara mau menuai berkat materi? Halo? Halo? Saudara mau menuai berkat materi? Jawabannya kok aduh Jan, Tuhan Yesus tolong. Saudara mau menuai berkat materi? Kalau memang kita mau menuai berkat materi, ayo. Jangan kita menggunakan Tuhan untuk memberikan kekayaan. Jangan kita menggunakan Tuhan untuk memberikan keamanan buat kita. Dan jangan menggunakan Tuhan untuk menyediakan sorga bagi kita. Ada sesuatu yang kita lakukan, pergi ke tempat yang dalam. Amin. Amin. Yang siap pergi ke tempat yang dalam, katakan yes. Haleluya. Amin. Yang selanjutnya, Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara, rasa puas ini yang seringkali menghalangi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat untuk Tuhan. Rasa puas diri, udahlah cukuplah. Amin. Cukuplah, ngapain lagi? Pak Karto udah, gerejanya udah gede, ngapain lagi? Dibongkar lagi, dilebarin lagi, ngapain? Saudara, orang yang merasa puas diri itu, padahal dalam kitab Wahyu berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu
bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Orang yang puas diri cukup. Tidak perlu aku berbuat apa-apa lagi untuk Tuhan. Tuhan katakan kita sebetulnya adalah orang melarat, orang yang malang, orang yang miskin, orang yang buta, dan orang yang telanjang. Ayo, buang rasa puas diri. Lakukan, 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 lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus, tidak pernah berhenti. Saudara, di sini ada yang sudah purna tugas alias pensiunan. Ada? Pensiunan pegawai negeri, pensiunan pegawai toko, pensiunan pegawai pabrik, ada? Ada? Halo? Bisa angkat tangan? Kalau ada, puji Tuhan, saudara masih mau datang ke gereja. Biasanya orang yang pensiunan itu, karena sudah pensiun, merasa sudah pensiun, sudah ya duduk aja di rumah, ya makan, minta diladeni sama kalau istrinya masih, istrinya suruh ngeladeni, kalau enggak anaknya, mantunya, cucunya suruh ngeladeni. Saudara, orang yang pensiunan kenapa seringkali cepat sakit, dan sakitnya biasanya adalah stroke. Kenapa? Karena sudah tidak ada aktivitas. Pikiran ini sudah tidak jalan, tidak pernah bergerak sesuatu. Ayo, jangan menjadi pensiunan, tapi aktif terus bekerja. Saudara, saya sudah 69 tahun. Ya, saya usia baru 69 tahun. Tapi saya tidak pernah berhenti duduk manis. Saya mesti lakukan segala sesuatu di rumah. Yang kelihatan di mata ini tidak beres, yang kelihatan di mata ini tidak baik, saya segera selesaikan. Apalagi kalau sudah mulai lihat kebun, harus ngurus kebun begini, tanaman ini mau ditanam apa, ini mau tanam apa, bagaimana pupuk dan lain sebagainya. Aktivitas terus berjalan sehingga kita menjadi orang yang sehat. Ada yang berkata amin? Jangan merasa puas diri. Lanjutnya, tidak fokus atau teralihkan. Perhatikan, Mazmur 73 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Perhatikan baik-baik saudara, Asaf ini tim pemuji, ya. Asaf ini tim penyembah pada zaman Daud. Tapi dia menulis sebuah mazmur bahwa dia hampir terpeleset. Kenapa terpeleset? Kenapa mau jatuh? Padahal mereka adalah seorang pemimpin pujian, pemimpin penyembahan yang diatur oleh Daud untuk melayani di hadapan tabut perjanjian yang ketika itu ada dibawa oleh Daud dan dibangun sebuah kemah oleh Daud. Selama 24 jam, tiap satu jam ada tim yang melayani, tidak pernah berhenti. Saudara, salah satunya adalah Asaf, tapi dia mengaku dengan jujur bahwa sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab apa? Ayat yang ketiga, cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Hati-hati para pelayan Tuhan, hati-hati jemaat Tuhan, agar supaya kita terpeleset, tetaplah fokus kepada apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Jangan teralihkan perhatian kita, jangan teralihkan iman kita, jangan teralihkan apa yang sedang kita lakukan. Para pendoa di sini mungkin pernah mengalami ketika menyembah Tuhan, ketika sedang berdoa, kita sedang berdoa haleluya, tapi pikirannya kemana? Pernah?
Pernah terjadi begitu? Pikirannya kemana? Pikirannya aduh lagi di mall nih. Oh di mall tuh lagi, padahal lagi nyembah nih saudara. Gagal sudah penyembahan kita. Gagal penyembahan kita. Ketika kita sedang memuji Tuhan, ternyata pikirannya ada kompor, ada pintu, ada tadi di meja makan ada makanan, ada kucing apa. Saudara, gagal penyembahan kita. Ayo, fokus kepada apa yang kita lakukan, kepada siapa dan apa, kemana fokus Anda. Saudara melayani, saudara menyembah Tuhan, adakah sesuatu yang terbetik dalam hati? Tidak untuk Tuhan, tetapi untuk manusia. Itu sudah diambang batu yang licin dan sebentar lagi akan terpleset. Kalau sudah terpleset, kita akan jatuh. Ketika jatuh, bangunnya susah. Apalagi kalau sudah usia lanjut. Amin. Siapapun kita di tempat ini, tetap fokus kepada Kristus, Allah yang baik kepada setiap orang, ya, Allah yang baik kepada yang hatinya tulus, kepada yang bersih hatinya. Tetap bersih hati kita di hadapan Tuhan. Tidak cemburu, ya, kepada pembual-pembual. Walaupun saudara kita melihat orang-orang fasik itu, wah, berkatnya mungkin lebih dari kita, hidupnya lebih bahagia dari kita, hidupnya lebih happy dari kita, saudaraku. Saudara tidak perlu iri dengan mereka. Amin, amin. Saudara nggak perlu iri dengan mereka, karena akhir dari mereka, akhirnya mereka akan lisut dan mereka akan seperti bunga yang ditiup angin dan habis entah kemana, tidak ada ceritanya lagi. Tetapi kita, orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan dan dijadikan umatnya yang dikasih oleh Tuhan, kita akan tetap ada sebagaimana kita ada, asal kita tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Pelayanan kita, pengabdian kita, ibadah kita fokus kepada Dia, Yesus, satu-satunya Allah, menjadi tujuan dan fokus kita. Haleluya. Jangan teralihkan. Yang selanjutnya, Mazmur 73 ayat 13-14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, kekecewaan menggeluti hati. Kenapa? Doa tidak dijawab, doa tidak dikabulkan. Katanya Tuhan penyayang dan pengasih, katanya Tuhan adalah Tuhan sumber segala sesuatu. Tetapi hari ini, sampai hari ini sudah bertahun-tahun aku berdoa, tidak pernah doaku dijawab, dikabulkan. Saudara kecewa. Kita sakit, mungkin sudah bertahun-tahun kita sudah berdoa, minta Om doakan sakitku. Mungkin ada pendeta lain datang, doakan aku. Pendeta lain datang, doakan aku. Tidak sembuh-sembuh sampai hari ini. Saudara kecewa. Kekecewaan akan menghambat kita, dan kita tidak akan dapat pergi ke tempat yang dalam. Kita tidak akan pernah menerima apa rencana Tuhan lebih jauh karena kecewa. Kecewa kepada teman pendeta, kecewa kepada teman jemaat, kecewa kepada hamba Tuhan, kecewa kepada gembala, kecewa sesama pelayan Tuhan. Hati-hati. Apabila kekecewaan ada dalam diri kita, saudaraku, itu penghambat yang sangat besar
untuk kita tidak bisa masuk sampai ke dalam hadirat Tuhan. Kita tidak akan pernah pergi ke tempat yang lebih dalam lagi. Kenapa? Kecewa. Kalau kecewa dengan manusia mungkin kita bisa diobati. Jam saya mati, tolong kasih tahu kalau sudah selesai waktunya. Saudara, mari jangan ada kecewa. Katakan kanan kiri, jangan kecewa kamu. Amin. Amin. Mungkin saudara ada yang pernah kecewa dengan hamba Tuhan. Mungkin saudara pernah ada yang kecewa dengan istri, suami, anak, orang tua. Kalau engkau pernah mengalami kekecewaan, saudara, kemanapun engkau pergi, kalau kekecewaan itu belum diselesaikan, selamanya kekecewaan itu akan terus mengikuti kita. Kemanapun dan dimanapun kita ada, akan sangat mudah tersinggung dan kecewa. Kalau sudah kekecewaan itu ada merasuk dalam diri kita, kita mau melayani seolah-olah kita hebat. Pelayanan kita seolah-olah kita, wah, orang memandang, orang melihat, wah, hebat itu memang. Padahal orang itu penuh dengan kekecewaan. Saya pun nanya, apa impartasi yang dapat kita terima? Selesaikan apabila kita pernah kecewa, karena itu akan menghalangi kita. Kita tidak akan dapat pergi ke tempat yang dalam. Amin. Selesaikan. Saudara bisa sharing dengan orang-orang yang dapat saudara percaya untuk membimbing saudara agar rasa kekecewaan itu lenyap dari kehidupan saudara. Mungkin bisa datang kepada gembala saudara, ceritakan baik-baik masalahnya. Aku pernah kecewa om, aku pernah kecewa dengan si A, si B, aku pernah kecewa dengan Pak Karto. Pak Karto mungkin bingung, loh kenapa? Dulu Pak Karto begini. Lebih baik seperti itu Bapak Ibu, daripada kekecewaan itu disimpan, mengakibatkan kita tidak akan pernah bertumbuh, mengakibatkan kita akan stuck, mengakibatkan kita hanya tetap ada di pinggir pantai, dan kita tidak akan pernah mengalami yang namanya berkat. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya aku menuai. Amin. Terkhusus buat para pelayan Tuhan, hati-hati kalau engkau melayani Tuhan tapi masih menyimpan kekecewaan. Segera bertobat, datang kepada Tuhan, minta ampun agar supaya kekecewaan itu pergi dari kita. Dan kita pasti akan jadi berkat, sebab Tuhan memberkati orang yang jujur, tulus, dan mau berbicara kepada Tuhan, dan orang-orang yang dapat menolong, mendoakan. Amin. Amin. Haleluya. Selanjutnya adalah tidak lagi berserah kepada kehendak Tuhan. Orang yang ada di pinggiran itu, saudara, orang-orang itu tidak akan berani melakukan sesuatu karena apa? Takut, ragu, bimbang, khawatir. Takut tenggelam lah, takut dibawa ombak lah, tahu begini. Artinya orang itu tidak mau berserah kepada kehendak Tuhan. Yohanes 21 ayat 18 berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Saudaraku, berserah, tidak lagi berserah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan sekehendak hati sendiri. Pokoknya aku mau kayak begini.
Aku maunya pokoknya kayak gini. Gembala nggak setuju, nggak apa-apa. Aku maunya kayak begini. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita sebagai pelayan Tuhan, orang yang rindu menuai, orang yang rindu melemparkan jara dan menuai ikan banyak yang besar-besar. Tetapi apabila kita tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak mau berserah diri kepada Tuhan, apa yang akan kita dapat? Segala hal dalam hidup kita, mari serahkan, berserahlah kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, memang di sini ayatnya kayaknya sadis saudara ya. Tangan ketika kamu tua, tanganmu serahkan kepada orang dan orang itu mengikat dan kita diseret, dibawa ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Kita dibawa ke tempat yang tidak kita kehendaki, tapi di sanalah, di tempat itulah, di tempat yang dalam itulah kehendak Tuhan. Amin. Tuhan menghendaki kita ada di tempat yang dalam. Maka berserahlah kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Dia adalah nahkoda nomor 1 di dunia ini. Dialah yang akan menuntun kita, membimbing kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa kita. Kalau Tuhan hari ini mau bawa ke tempat yang dalam, sudah serahkan roh, jiwa, tubuh kita kepada Dia. Maka saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu yang dahsyat dan hebat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana pergi ke tempat yang dalam? Satu, ada 3 hal. Satu, tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalamnya, maka aku ngetiknya nggak karuan ini. Dan aku di dalam kamu, maka aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus, maka firmanku ada di dalam kamu. Saudara, dibaca dalam Yohanes pasal 15. Saudara, langkah pertama untuk kita dapat masuk tempat yang dalam adalah tinggal di dalam Tuhan. Amin. Amin. Saya nggak tahu sini kok jadi rusak ya ketikanya. Tinggallah di dalam Tuhan. Tinggal, saudara. Yang namanya tinggal itu ya ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, di mana Tuhan ada, kita ada. Tinggal di dalam Dia. Ketika kita tinggal di dalam Dia, Bapak Ibu, kita menyembah, kita datang kepada Tuhan. Kita merasakan hadirat Allah ada dalam kita. Ketika kita bersimpuh, kita berlutut, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita, saudaraku, disitulah kehendaknya akan diberikan kepada kita. Tuntunannya akan diberikan kepada kita. Pesan-pesannya akan disampaikan kepada kita. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Amin. Walaupun ada di tempat yang dalam, kita tidak akan pernah takut bahaya. Mazmur 23 jelas sekali buat kita. Walaupun di lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatmu berbicara tentang penyertaan, perlindungan. Berkat Tuhan selalu ada pada kita. Yang kedua, lakukan kembali. Wahyu 2 ayat 5b berkata, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya percaya kita semua pernah mengalami yang namanya cinta mula-mula. Pernah Bapak Ibu? Mungkin hari ini masih ada yang mengalami cinta mula-mula.
Atau bahkan dulu pernah mengalami cinta mula-mula, sampai hari ini pun masih mengalami cinta mula-mula? Ada Bapak Ibu? Bersyukur, puji Tuhan, karena cinta mula-mula jangan sampai pergi dari kita. Karena cinta mula-mula itulah yang akan terus membawa kita masuk ke tempat yang dalam. Cinta mula-mula itu yang akan terus membawa kita melekat dekat terus dengan Tuhan. Cinta mula-mula itu yang akan terus menarik kita untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Semakin tenggelam, semakin tenggelam dalam hadirat Tuhan, maka di sana juga semakin dalam, semakin banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, hanya akan berjalan jika disertai oleh Tuhan. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, inilah penyerahan total kepada Tuhan. Kita tahu ceritanya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak ngerti jalan yang harus dilewati. Harus lewat mana? Orang Israel tidak ngerti. Pokoknya orang Israel itu hanya bergantung kepada tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan itu berhenti, maka berhentilah mereka. Ketika tiang api itu berhenti, berhentilah mereka. Maka Musa berkata kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, hanya akan berjalan jika disertai oleh Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan senantiasa. Mintalah Tuhan menuntun langkah kita. Mintalah Tuhan membawa kita. Kalau Tuhan tidak menyuruh aku pergi, aku tidak akan pergi. Saudara, orang yang ada di dalam Tuhan dan melakukan lagi apa yang pernah kita lakukan pada waktu kita cinta mula-mula, saya percaya Tuhan akan menuntun langkah kita. Tuhan akan memimpin langkah kita, sehingga pada saat kita ada di tempat yang dalam, pergi ke tempat yang dalam, di sana pun ada Tuhan. Di sanalah kita menemukan apa yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Di sanalah Tuhan menyediakan penuaian itu buat kita. Di sanalah Tuhan menyediakan berkat buat kita. Jadi ikan yang banyak, ikan yang besar-besar itu, satu berbicara jiwa-jiwa, yang kedua berbicara tentang berkat yang Allah sediakan buat kita. Saudara, nelayan mencari ikan, nelayan menjaring ikan, mereka mencari apa Bapak Ibu? Mencari apa? Nelayan melemparkan jara di laut, mencari apa? Ikan. Ikan berbicara apa? Ayo jujurlah, berbicara apa? Berkat, saudara. Ya. Jadi pengertiannya hari ini adalah ketika kita pergi ke tempat yang dalam dan Tuhan menyertai dan memang Tuhan menyuruh kita untuk melemparkan jala, maka di sanalah kita akan mendapatkan ikan yang banyak dan besar-besar. Amin. Berkat materi, berkat jasmani kita dapat. Jiwa-jiwa Tuhan sediakan di tempat yang dalam, bukan di tempat yang dangkal. Amin. Siapa yang mau pergi ke tempat yang dalam, angkat tangan kita, katakan, Tuhan Yesus baik, aku mau pergi ke tempat yang dalam. Dan ketika Tuhan tidak menyuruh, Musa berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Minta tuntunan Tuhan dan serahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab tangan Tuhan akan memegang tangan kita dan membawa ke tempat di mana Dia ingin kita ada di sana. Amin.
ketika Tuhan menuntun tangan kita dan membawa ke tempat di mana Dia ada, saya percaya Tuhan akan menyatakan kehendaknya, Tuhan akan menyatakan rencananya, Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan kita menjadi orang-orang yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Layani Tuhan dengan hati yang tulus. Layani Tuhan dengan hati yang ikhlas. Jangan lagi ada kekecewaan. Jangan kita teralihkan pandangan fokus kita, tapi layani Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Maka kita akan dipakai oleh Dia dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdiri. Yesus, semua buat kami adalah anugerah-Mu. Semua buat kami adalah kasih karunia-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus, Engkau yang akan memeteraikan. Engkau yang akan memeteraikan, mengurapi lebih jauh, sehingga kami memahami apa yang sudah kami dengar. Kalau Tuhan berkata, bekerjalah untuk sesuatu yang tidak binasa, tetapi bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Sebab Tuhan sudah menyediakan buat kami sesuatu yang kekal. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kejar anugerah Tuhan, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya, anugerah-Mu. Amin Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari hari ini komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama, ketika Tuhan memerintahkan pergi ke tempat yang dalam, lakukan itu. Walaupun mungkin banyak hal yang kita hadapi, walaupun mungkin banyak hal seperti apa yang sudah saya sampaikan kepada kita hari ini, ada kekecewaan, ada rasa puas diri, ada karena dangkal pengertiannya. Itulah penghalang-penghalang untuk kita masuk ke dalam, ke tempat yang dalam. Mari kita akan tanggalkan itu, kita buang itu semua. Sebab Tuhan menanti di tempat yang dalam. Berkat Tuhan menanti di tempat yang dalam. Jiwa-jiwa menanti di tempat yang dalam. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu,
anugerah-Mu Yesus. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Yesus berkata begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan memberikan anak manusia, yang diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Mari kita mau komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau bekerja untuk kekekalan, melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Dia. Pergi ke tempat yang dalam, masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena Kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kami ada sebagaimana ada hari ini dan bersyukur jika Tuhan telah memimpin menyertai seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai penghujung ibadah kami. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini bila semuanya tujuannya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan bersyukur untuk kebenar firman Tuhan yang pagi hari kami telah mendengarnya bersama-sama, yang mengajar kami, mengingat kami supaya kami terus bekerja, terus melakukan menjadi kehendak Tuhan, yaitu bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami perkara-perkara dahsyat dan luar biasa, agar kami dapat masuk ke tempat yang lebih dalam. Kami akan harus tinggal di dalam Tuhan. Kami juga Tuhan meninggalkan cara hidup kami yang lama kami mau bertobat, dan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kami melakukan hal itu Tuhan, kami percaya akan kami bisa masuk ke tempat yang dalam,
dan kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, baik itu berkat jasmani terlebih berkat secara rohani. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ruben Sunarto yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan untuk memakai hamba-Mu dan mengurapi hamba-Mu supaya terus Engkau pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang hari-hari ini membutuhkan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan dan keluarganya dan jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani yang ada di Gembala Radio Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba yang lain yang sudah melayani hari ini, Engkau terus mengurapi dan memakai mereka untuk menjadi alat yang luar biasa. Dan kami tidak lupa berdoa buat persiapan ibadah raya yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat Tuhan yang sama memimpin kami dan jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini. Nanti sore mereka berantusias untuk bersama kami untuk memuji muliakan nama Tuhan dalam ibadah raya yang kedua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat menuju tempat ini. Biarlah ketika kami pulang, tuntunan Tuhan yang sama kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembali pulang ke tempat masing-masing dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi setiap kita. Dia tahu bebanmu dan Dia tahu pergumulanmu. Percayalah Dia ada di tengah kita dan Dia siap memberkati kita. Arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pagi hari ini. Dia memberkati kesehatanmu, Dia juga memberkati pekerjaanmu, Dia juga memberkati pelayananmu dan pekerjaan pengiriman akan Tuhan. Dia juga memberkati segala pergumulanmu. Bahkan ketahuilah Dia juga yang sentiasa memberikan perlindungannya bagi kita sekalian. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, berkat jasmani maupun berkat secara rohani, serta kasih sayangnya yang sempurna di dalam putranya yang tunggal itu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita, menghibur kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.